Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fit tini wat taraini amin. Al-hukmu tsalits, halil khutbatu syartun, hal apakah al-khutbatu utawi khutbah iku syartun menjadi syarat lisihhatil jumu'ah bagi keabsahan Jum'ah. Jalla telah menunjukkan apa qauluhu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'au ila dzikrillah, menunjukkan ala annal khutbah, bahwa sesungguhnya khutbah adalah syartun menjadi syarat li sihhati salatil Jum'ah bagi keabsahan salat Jum'ah. Li anna dzikrallah sawa'un qulna innahu al-mau'izah, karena makna fas'au ila dzikrillah, baik kita katakan makna zikrullah itu mau'izah khutbah, ataukah innahu makna dzikrillah adalah al-mau'izah was-salatu ma'an, khutbah dan salat sekaligus. Yadkhulu maka masuk fihi dalam makna ila dzikrillah, apa yang masuk? Khutbatul Jum'ah. Fala budda, maka tidak bisa tidak, antakuna syarton, kalau khutbah itu menjadi syarat li sihhati salat, bagi keabsahan salat Jum'ah. Wali anna salatal Jum'ah innama khuffifat min ajlil khutbah wa sama'il mau'izah, dan karena salat Jum'ah itu sungguh alasan salat Jum'ah diringankan, zuhur 4 Jum'atan tinggal 2, min ajlil khutbah karena ada khutbah, wa sama'il mau'izah dan mendengarkan nasihat. Wa alaihi, berdasar hal inilah takunul khutbatu wajibatan, maka khutbah itu hukumnya wajib. Wa hadza madhabu jumhuril fuqaha, dan ini adalah madhab mayoritas para ahli fikih. Ghaira anna fuqaha al-Hanafiyyah qalu, hanya saja para fuqaha madhab Hanafi qalu, mereka berucap, la yustaratu fil khutbah an takuna mustamilatan ala ma yusamma khutbatan urfan. Tidak disyaratkan dalam khutbah bahwa khutbah harus mengandung unsur-unsur yang sehingga dinamakan khutbah urfan menurut umumnya. Li anna Allah Ta'ala dzakara dzikra min ghairi tafsilin, karena Allah menyebutkan ila dzikri tanpa memerinci baina kaunihi tawilan aw qasiran, tanpa memerinci antara zikir itu panjang atau pendek, yusamma khutbatan aw la yusamma khutbatan, baik itu dinamakan khutbah atau bukan, pokoknya ada zikir sebelum sholat, ya sudah bisa dinamakan khutbah. Fakana syartu wa dzikru mutlaqan, maka syarat sahnya sholat Jum'ah yang penting ada zikir. Zikir itu di dalam khutbah, berarti khutbah di dalamnya ada zikirnya, atau zikir tok tanpa khutbah sah menurut Hanafi. Wa yakfi fihi aqallu ma yutlaqu alaihi ismu dzikri, dan cukup untuk zikir ini seminimal bacaan yang bisa dinamakan zikir. Ghaira annal ma'sur anhu sallallahu alaihi wasallam huwa dzikru al-musamma bil khutbah. Hanya saja yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah
ilal zikri yang sampai dinamakan khutbah. Jadi fas'au ila zikrillah. Zikrillah yang tidak sampai dinamakan khutbah itu belum sesuai dengan yang maksur. Belum sesuai yang diriwayatkan, dituntunkan dari Kanjeng Nabi. Wal muwadzabah alaihi. Dan Nabi ajak zikir yang sampai dinamakan khutbah itu. Fakana dzalika wajiban aw sunnatan. Maka jadinya zikir yang sampai disebut khutbah, ada tahmid, ada syahadat, ada sholawat, ada wasiat taqwa, ada mau'izah, ada ayat, ada doa. Ya, zikir yang sampai demikian itu hukumnya wajib aw sunnatan atau sunnat. La annahu asyartu alladzi la yujizu ghairu. Bukan kok hal itu menjadi syarat yang mana tidak sah tanpa yang lain. La yujizu tidak sah ghairuhu yang lain. Fuqaha Syafi'iyah wal Hanabilah yastaritun, masih sah dibaca ayat itu di khutbah yang kedua. Halo? Cok ngelamun. Ayat Qur'annya kalau lupa di khutbah pertama, sah dibaca di khutbah yang kedua. Wa fuqaha'ul malikiyah syaratul khutbah syartan wahidan. Para fuqaha madhab maliki mensyaratkan fil khutbah, di dalam khutbah, syartan wahidan, cukup satu syarat saja. Wahiyya antakuna mustamilatan ala tahdir au tafsir, yaitu hendaknya khutbah mengandung isinya tahdir, memberikan peringatan, awas jong ini dosa, awas jong ini neraka. Nah begitu, tahdir, agar orang jadi waspada. Au tafsir, atau menyampaikan berita gembira, ngelakuin ini swarga, ngelakuin ini di ngapura dosane, ngelakuin ini ganjarane 100, biar orang itu termotivasi melakukan amal saleh. Mimma yusamma fil urfi mau'izatan wa khutbatan, yakni dari kalimat-kalimat yang dinamakan dalam urf, dalam umumi masyarakat, sudah dinamakan nasihat dan dinamakan khutbah. Qala fir raudatin nadiyah, summa alam annal khutbatal masyru'ah hiya ma kana ya'taduhu sallallahu alaihi wasallam min targhibin nas wa tarhibihim. Lalu ketahuilah bahwa khutbah yang disyariatkan itu adalah khutbah yang Nabi membiasakannya. Min targhibin nas, yakni memotivasi masyarakat, wa tarhibihim, dan memberikan warning, peringatan kepada umat. Fahadha fil haqiqah ruhul khutbah. Ini pada hakikatnya ruh atau inti khutbah. Alladzi li ajlihi syuri'at, yang karena itulah khutbah disyariatkan. Wa amma istiratul hamdilillah awis salati ala rasulillah, adapun mensyaratkan tahmid kepada Allah atau bersalawat kepada Rasulullah, au qiraati syai'in minal Qur'an, atau membaca sedikit dari Al-Qur'an, fajami'uhu kharijun an muqdhamil maksud, semuanya itu ada di luar dari mayoritas yang dimaksudkan min syar'iyyatil khutbah, dari disyariatkannya khutbah. Wattifaqu mithli dzalika fi khutbatihi, dan kalau kebetulan hal itu, sholawat, tahmid, baca Quran, kalau kebetulan hal itu ada di dalam khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadullu, hal itu tidaklah menunjukkan ala annahu maksudun mutahaddin, tidak menunjukkan bahwa itu yang dimaksud dan menjadi keharusan. Wasyaratun lazim, dan bukan menjadi syarat yang wajib.